kita itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ashabiku semua, kalian sudah lihat kan tantangan Bang Ferry Irwandi? Apa kata beliau? Berhasil santet, gue kasih Alphard. Sebelum Bang Ferry mengangkat keresahannya, ada juga pesulap merah yang melakukan pembuktian kebohongan dukun langsung ke padepokan. Kemudian Bang Zawin, ya, pembuktian klinik dan mitos-mitos hampir seluruh gunung. Dan sekarang muncul lagi tuh Bang Ferry, pembuktian secara saintifik dan ilmiah. Semua itu ya saya rasa bentuk keresahan mereka, di mana dunia perdukunan, santet lah, mantan dukun menceritakan kisahnya sewaktu menjadi dukun, indigo, khodam, sakti-saktian, ya jadi ladang subur di Indonesia, terutama di media sosial. Ya. Nah, sabiku semua, sebagian masyarakat kita di Indonesia sampai sekarang itu ya masih mempercayai dunia perdukunan. Ya, alih-alih berobat ke dokter, mereka justru konsultasi kepada orang yang dianggap sakti dan bisa menyembuhkan penyakit dengan cara-cara mistis. Ya, tidak saja untuk berobat tuh. Bagi mereka, dukun adalah tempat mengadu segala persoalan hidup, dari mulai masalah ekonomi, perjodohan, karir, dan lain sebagainya. Ya begitulah bangsa kita. Dengan munculnya orang-orang ini, ya membuat dunia perdukunan ketar-ketir ya. Nah, praktik perdukunan sendiri ya sabiku semua sudah dikenal sejak pra-Islam. Dalam bahasa Arab, dukun diistilahkan dengan kahana, yang diartikan menginformasikan hal-hal yang tidak bisa diketahui manusia pada umumnya, yaitu ghaib. Ya. Orang yang melakukan praktik perdukunan dinamakan kahin. Imam An-Nawawi membedakan istilah kahin dengan arraf. Ya, kendati kita sama-sama haram untuk mempercayainya. Menurut Imam An-Nawawi, kahin adalah orang yang dianggap sakti karena mampu mengetahui peristiwa yang akan terjadi dan mengaku bisa mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui orang pada umumnya. Ya, seorang dukun biasanya mengklaim bisa memperbantukan jin atau khodam untuk melancarkan aksinya. Sementara arraf adalah orang yang dianggap sakti karena mengklaim dirinya bisa mengetahui keberadaan barang yang dicuri, sesuatu yang hilang, dan hal-hal semacamnya. Ya. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, juz 10 halaman 232. Nah, azabiku semua, lebih detail, Al-Imam Al-Qadi Iyad itu membagi dukun atau kahin menjadi 3 jenis. Pertama, orang yang mengaku sakti karena memiliki pembantu atau khodam berupa jin yang bertugas mencuri dengar perbincangan malaikat tentang perkara gaib, semisal suratan takdir manusia. Nah, jenis pertama ini sudah tidak ada sejak Nabi Muhammad SAW diutus. Ya. Kedua, orang yang mengaku sakti sebab bisa menginformasikan hal-hal yang tidak bisa dijangkau manusia normal, seperti keberadaan barang yang hilang karena dicuri. Model yang kedua ini bisa benar dan juga berbohong, tapi kita dilarang untuk mempercayainya. Ya, dukun seperti ini masih banyak ditemukan. Ketiga, ahli nujum. Jenis dukun ini masih bisa dipercayai, tapi banyaknya berdusta. Ya. Termasuk jenis yang ketiga ini adalah arraf. Asabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah merinci pembagian dukun, itu Imam Qadi bin Iyad menegaskan semua jenis dukun tersebut bertentangan dengan syariat dan kita haram untuk mempercayainya. Ya. Dalam beberapa kesempatan Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan larangan mempercayai dukun. Ya. Salah satunya adalah sabda beliau, man ata arrafan, ya, fasa'alahu an syai'in lam tuqbal, ya, tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Jadi, barang siapa yang mendatangi seorang peramal, ya, dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, ya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ya, itu tertera dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah,
Maksud hadis ini adalah orang yang berkonsultasi kepada seorang dukun tidak akan mendapatkan pahala sholatnya selama 40 hari. Ya, status sholatnya tetap sah sehingga tidak ada kewajiban mengqadha. Ya, seperti orang yang sholat di tempat hasil ghosab. Sholatnya sah tapi tidak mendapat pahala ibadahnya. Ya, katakan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Ya. Sahabat semua, dalam hadis lain Nabi SAW menyampaikan, orang yang berkonsultasi ke dukun atau peramal, kemudian mempercayai ucapannya, maka ia telah dianggap kafir. Rasulullah SAW mengatakan, man atakahinan atau arrafan, ya, fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ya. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ashabi kesemuan rahmati Allah, berangkat dari hadis ini, Imam Syekh Abdul Rauf Al-Munawi itu mengatakan, jika seseorang meyakini seorang dukun mampu mengetahui hal-hal gaib tanpa perantara apapun, maka orang tersebut dianggap kafir. Akan tetapi jika ia meyakini pengetahuan dukun tentang perkara gaib tersebut melalui perantara jin yang telah mencuri dengar dari malaikat, maka tidak sampai kafir. Nah, itu dijelaskan oleh Imam Abdul Rauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir, halaman 23 itu. Nah, sahabat semua, hanya jenis dukun yang bisa memperbantukan jin untuk mencuri dengan informasi dari malaikat sudah tidak ada sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, seperti yang telah kami terangkan tadi. Nah, sahabat semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih menambah wawasan kita, coba sama-sama kita simak penjelasan dari Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Wah, termasuk jin-jin itu dekat sama orang-orang soleh. Tapi orang-orang soleh perlu antum tahu. Ada kita sekarang suka dengar khoddam tuh, jin-jin khoddam tuh ya. Orang yang pakai khoddam jin itu para habaib, para ulama enggak suka. Para salafus soleh, habaib ulama enggak suka punya khoddam jin. Itu bukan thariqah kita, apalagi Ba'alawi, bukan thariqah kita itu kayak begitu. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib pernah didatengin sama penghulu jin di satu wilayah. Ya, jin yang udah luar biasa. Jin itu punya kemampuan dahsyat ya, umurnya ribuan tahun. Dan dia itu punya kemampuan dahsyat. Orang bisa sakti kalau punya khoddam jin. Bisa disegenin orang gitu. Datang ini jin kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan bilang, ya Habib, saya ini kepala bangsa jin di teritorial tertentu. Saya punya anak buah ribuan Habib jin. Izinkan saya untuk ngabdi sama antum, khidmah sama antum, menjadi khaddam antum, saya dan juga jin bangsa saya. Lihat apa kata Imam Haddad. Kafanal ins. Terima kasih tawaran ente. Ente kalau mau ambil faedah, mau ngaji, duduk hadir aja. Cuma kalau buat khidmah, ngabdi, cukup. Murid ana yang manusia masih banyak yang pada siap ngabdi sama ana. Ana merasa cukup dengan murid-murid ana yang bangsa manusia. Imam Haddad lebih suka bangsa manusia aja begitu. Tawarin. Dan juga di zamannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya, beliau punya kakak namanya Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Di Mekah itu ada satu orang habaib dari bangsa bin Yahya. Di Mekah itu ada orang tua yang udah sakit. Bukan habaib, orang Arab biasa yang sakit tapi nggak ada yang ngurus. Jadi yang bin Yahya ini yang ngurusin, disiapin makanannya, diurusin, dia sakit. Baik banget nih Habib bin Yahya. Ini Syekh yang orang Arab tadi karena diperlakuin baik sama bin Yahya, dia bilang, "Syuf ya Sayyid, antum sudah baik sama ana. Masya Allah banget. Ana mau terima kasih banyak sama ente, mau balas jasa ente, bingung. Ana nggak bisa kasih apa-apaan, cuma ana punya sesuatu benda yang sangat berharga. Lampu. Kayak lampu Aladin begitu kalau kata kita dia. Kayak semacam lampu begitu. Ini lampu ada khaddamnya ya Habib. Antum kapan perlu panggil khaddam ini, dia nurut sama antum.
Dia nurut sama yang megang lampu ini. Ini hadiah buat antum dari anak-anak ngerasa umur anak gak lama lagi. Meninggal. Dibawa. Ini lampu dibawa. Dites sama nih Habib. Masih di Mekah nih. Dites. Suruh keluar. Keluar ini jin. Jadi kayak Aladin tuh emang ada kayak Aladin begitu. Ya. Jin nurut. Dia bilang, syuf, yaljan, hey, wahai jin, ana mau minta permintaan, ente bisa gak? Insya Allah, kata dia, saya akan kabulin. Minta apa antum? Dia mau tes yang paling, dan jin ini punya kemampuan yang dahsyat ya, orang-orang yang tahu jin pasti tahu itu. Dia bilang, tolong bawakan ana satu peti harta karun Persia yang ada di lautan Persia. Coba itu bisa gak? Ini jin ngilang. Dia langsung ambilin satu peti begitu yang isinya tuh barang-barang berharga manusia. Dihadirin di depan dia. Anda pernah ngomong sama orang mantan kejawen, beneran kayak gini ada. Saya dulu kejawen, Beb. Saya dulu hobi, jin itu dahsyat kata dia. Punya kemampuan yang sangat-sangat luar biasa. Orang bisa goyang akidah. Makanya banyak orang yang makanya musyrik lepas sama Allah. Tapi ini bukan dari masalah musyriknya, tapi memang dia punya kemampuan itu. Jin itu lihat, jin ifrit di zaman Nabi Sulaiman bisa mendatangkan singgasana dalam waktu yang sekejap. Memang begitu jin, memang dia punya kemampuan dahsyat. Akhirnya jin ini datengin satu peti dari Persia, masih basah nih petinya. Subhanallah, dilihat sama dia bener, ini bandanya banyak banget nih barang-barang ini. Akhirnya kata Habib tadi, Anda cuma ngetes doang, balikin lagi. Dibalikin lagi tuh peti, ente masuk lagi ke tempat ente, ke rumah ente, dibawa. Pulanglah dia dari Mekah ke Hadramut, ke Masileh. Masileh itu kampungnya Habib Tahir bin Husain bin Tahir, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan juga keluarga besar bin Yahya di situ. Misanan-misananan sama bin Yahya. Sampai di sana pas waktu asar atau subuh begitu. Sampai malam atau sampai siang begitu, anda lupa. Pokoknya ini Habib yang bin Yahya langsung ikut sholat berjamaah asar atau subuh, karena di sono kalau asar sama subuh salaman orang. Ya, jadi kalau habis sholat asar tuh salaman cuma habis asar sama habis subuh doang. Selain itu nggak ada habis sholat salaman, nggak ada. Salaman nih orang, nih yang Imam Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Jamaah sholat semuanya pada salaman satu-satu. Cium tangan, cium tangan, cium tangan, cium tangan. Begitu giliran yang bin Yahya tadi nih yang bawa lampu jin tadi, nggak dikasih cium tangan. Lah, ya Habib, anda baru saja, nggak, anda nggak mau. Kenapa ya Habib? Ente buang dulu tuh lampu yang ente bawa, yang ada jin ente buang. Padahal belum ngomong nih, belum ngomong, belum cerita, belum apa-apaan, ente buang. Jangan pakai gitu-gituan kalau ente mau salaman sama anda. Thariqah Sadatna Al-Ba'alawi, thariqah njit kita leluhur kita Al-Ba'alawi nggak suka istikhdamul jin, nggak suka kita menjadikan jin khadam-khadam tuh nggak suka. Anda masih mau pakai jangan salaman mana, itu buang. Marhaba dibuang, nggak dipakai udah. Milih cium tangan. Nazabi semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jika ada orang mengaku sakti dan bisa mengetahui hal-hal gaib, maka perlu dipertanyakan. Ya. Kendati demikian, Allah Subhanahu wa taala juga telah memberi kemampuan kepada orang-orang khusus untuk mengetahui sebagian perkara gaib, seperti para nabi melalui wahyu atau orang-orang saleh melalui ilham. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Dalam Quran surah Al-Jin ayat 26 sampai 27. Ya. Nah, Imam At-Tabari dalam tafsirnya itu menjelaskan, ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengetahui hal-hal gaib, kecuali orang-orang yang dia kehendaki, seperti para nabi melalui wahyu atau orang-orang saleh melalui ilham. Ya, itu tertera dalam Jami'ul Bayan, kitab Imam At-Tabari. Ya.
Sabi semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih kami tampilkan lagi video, mari kita simak. Ya, bagi kalian yang masih sibuk atau senang dengan sakti-saktian. Nih dengerin. Dajjal itu golongan manusia. Bagi manusia yang senang dengan sakti-saktian, nanti akan tertarik dengan Dajjal. Karena Dajjal itu sakti. Kita kan kadang-kadang kalau ngelihat TV ada orang bedek, ada orang macam-macam, kita tertarik, takjub gitu ya. Nanti inting lihat Dajjal langsung takjub nanti kalau model begitu. Kenapa? Dajjal lebih hebat daripada itu semuanya. Akbar fitnah, paling besarnya fitnah nanti di atas bumi itu Dajjal nanti. Hah? Karena itu Nabi SAW merintahkan kita, wa'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Kita diperintahkan untuk berlindung daripada fitnah masihid Dajjal. Karena itu hati-hati, nggak usah kita tertarik dengan itu. Tertarik dengan takwa Allah, tertarik dengan istiqomah. Jangan tertarik dengan bisa terbang, jangan tertarik bisa menembus tembok, jangan tertarik bisa mendebak sana mendebak sini. Kamu tertariklah untuk bisa menjadi orang istiqamah dan takwa kepada Allah SWT, baru selamat. Kalau enggak, orang-orang itu sebentar lagi bisa kepengaruh sama Dajjal. Karena itu orang yang tidak kuat imannya, ngelihat Dajjal aja langsung percaya dia Tuhan. Nah, kenapa batu bisa jadi emas ya? Dikasihkan kamu misalnya. Saking hebatnya bisa membuat neraka, bisa membuat surga deh. Karena itu hati-hati. Jangan tertarik dengan begitu-gitu. Lo ngatasi ono uang misalnya dibacok tidak mempan, wes sudah dilulukan. Wah, itu adalah hebat itu. Lihat istiqamahnya dan takwanya. Kalau enggak gampang terpengaruh nanti. Keluar Dajjal nanti akhirnya iman sama Dajjal nanti. Karena itu hati-hati. Nah. Tapi itu semuanya akan berakhir dengan ketemunya turunnya Nabi Isa. Turun Nabi Isa itu Dajjal seperti es yang meleleh, seperti lilin yang meleleh, nggak punya kekuatan sama sekali, sehingga mudah dibunuh. Waktunya Dajjal nggak lama di atas dunia, cuma 40 hari. Dalam 40 hari semua akan dimasuki, termasuk Pasuruan, kecuali Mekah dan Madinah. Nggak tahu pakai alat apa itu. Kampanye dia mencalonkan sebagai Tuhan, bukan capres ini, catu, mencalonkan diri sebagai Tuhan. Tapi yang nggak mau, dia akan masukkan ke nerakanya. Tapi neraka Dajjal adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang siap disiksa oleh Dajjal, maka dia menjadi ahlul jannah. Keliling ke semuanya, nggak ada yang selamat kecuali Makkah dan Madinah. Terakhir Baitul Maqdis mau digepung, turun Nabi Isa, mau menghabisi Mahdi maksudnya. Mahdi waktu itu masih hidup. Ashabi kesuman rahmati Allah. Sebagai muslim kita haram mempercayai dukun, karena hanya Allah yang bisa mengetahui hal-hal gaib. Kita itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Jikapun ada orang yang mengaku bisa mengetahui hal gaib, ya, maka perlu dicermati terlebih dahulu kepribadiannya. Apakah dia orang soleh atau orang biasa yang punya kepentingan tertentu? Penting juga dicatat, tidak semua orang soleh juga bisa mendapatkan ilham. Ya, sahabat semua yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin itulah penjelasan dari kami. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, ya, dan berguna untuk sahabat semua, boleh share kepada orang-orang yang dicintai. Dan juga jangan lupa share ke media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.